Oke, yang pertama yaitu mengenali kehidupan manusia secara individu maupun kelompok di lingkungan masyarakat yang dapat memicu gangguan mental. Nah, lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan mental. Lingkungan tertentu dapat menopang kuatnya kesehatan mental sehingga membentuk kesehatan mental yang positif. Namun, lingkungan dapat pula menyebabkan terjadinya stres yang dapat memicu gangguan mental. Nah, hubungan lingkungan terhadap kesehatan mental mempunyai hubungan yang erat karena lingkungan merupakan ruang besar yang mempunyai peran penting bagi mental seseorang. Bisa dimulai dari kelompok kecil atau lingkungan kecil seperti keluarga, pertemanan, sekolah, serta lingkungan besar seperti masyarakat yang melibatkan banyak orang. Nah, pertanyaannya, apa saja pengaruh lingkungan yang memicu kesehatan mental? Nah, saya itu membagi menjadi 3, yaitu pertama lingkungan keluarga, di mana lingkungan keluarga yang tidak stabil, tidak harmonis, dan tidak dapat menjadi tempat berlindung bagi anak. Nah, contohnya yang sering kita dengar tuh KDRT, kasus KDRT. Nah, di mana anak menyaksikan secara langsung orang tuanya berantem. Nah, itu otomatis bakal terbawa ke alam sadarnya, sehingga dapat memicu gangguan mental seperti rasa takut, cemas, depresi, dan merasa tidak aman gitu di rumah. Lalu yang kedua, lingkungan masyarakat. Nah, jadi contohnya itu di mana lingkungan masyarakat dapat memicu kesehatan mental itu di mana masyarakat kurang paham tentang kesehatan mental, seperti anak yang dikucilkan. Nah, misalnya anak itu terlahir dari anak seorang napi. Nah, itu dikucilkan, bapak kau gini, bapak kau penjahat, jangan, udah diam aja di rumah, jangan keluar-keluar. Itu bapaknya si anak itu. Terus bisa juga body shaming, misalnya, dasar kau gendut, dasar kau hitam, dasar kau pesek gitu. Nah, ini semua bisa memicu terjadinya gangguan mental seperti tidak percaya diri serta depresi. Kemudian yang terakhir, lingkungan pendidikan. Nah, contohnya yang paling marah itu sering dimana yang dapat memicu kesehatan mental yaitu kasus bullying, kasus bully. Nah, dimana anak yang pintar juga bisa dibully, anak yang kurang juga bisa dibully, terus anak yang pendiam dibully, anak yang memiliki keistimewaan juga dibully, yang fisiknya kurang juga dibully. Nah, ini semua dapat memicu gangguan mental seperti rasa tidak percaya diri, cemas berlebihan, serta rasa takut. Gitu. Itu merupakan 3 pengaruh lingkungan yang dapat memicu kesehatan mental. Nah, kali ini saya akan membahas tentang poin yang ketiga bagian yang B. Apa saja yang menyebabkan aspek-aspek seseorang untuk melakukan hal negatif di dalam kehidupannya. Saya akan menjelaskan 4 aspek tersebut. Yang pertama, emosi. Berbicara tentang emosi, ketika menghadapi suatu permasalahan, kita sering kali gampang sekali sakit hati. Kenapa? Karena seseorang individu itu mudah tersinggung sehingga apapun yang dipikirkan tentang orang lain itu diambil dari sisi negatifnya saja. Lalu yang kedua itu berbicara tentang frustasi. Di sini katakan individu mengalami frustasi ditandai dengan perasaan tidak berdaya, harapan yang tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu individu akan mengorganisir kemampuan berpikir, perasaan, tingkah laku yang membuat seseorang itu selalu berpikiran negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu kebiasaan. Seringkali kebiasaan yang membuat seseorang itu mengarah ke negatif. Selalu hal-hal yang membuat dirinya negatif itu, ya dia melakukan sesuatu kebiasaan yang mungkin membuat dirinya itu menyimpang dari orang lain. Mudah sakit hati, kebiasaan dalam hal frustasi, memikirkan yang tidak-tidak, itu yang membuat seseorang seringkali menyimpang.
yang keempat, kemauan. Kemauan seseorang membuat diri ini untuk melakukan hal negatif, karena pemikiran dari hati kita juga membuat seseorang itu selalu berpikir ke arah yang negatif. Jadi kemauan seseorang sangat berpengaruh kepada aspek yang membuat seseorang itu jalan yang tidak sesuai dengan realita yang dihadapinya. Nah, 4 aspek tersebut merupakan hal-hal yang membuat mental seseorang itu hal yang negatif. Jadi mari kita hindari 4 aspek tersebut. Mari selalu berpikir positif. Lakukan kegiatan yang membuat diri Anda senang. Gimana sih mencegah terjadinya gangguan mental terhadap remaja? Namun, tidak semua gangguan mental bisa kita cegah, namun dengan cara berikut setidaknya bisa mengurangi risiko terjadinya gangguan mental terhadap jiwa dan remaja. Yang pertama itu, tetap berpartisipasi aktif dalam pergaulan dan aktivitas yang disenangi. Berbagilah dengan teman dan keluarga saat menghadapi masalah. Lakukan olahraga rutin, makan teratur, dan kelola stres dengan baik. Tidur dan bangun teratur pada waktu yang sama setiap harinya. Jangan merokok dan menggunakan nafsa. Batasi konsumsi minuman beralkohol dan minuman berkafein. Konsumsilah obat-obatan yang diresepkan dokter sesuai dengan dosis dan aturan pakai. Itulah beberapa tips bagaimana kita mencegah gangguan mental, khususnya untuk remaja yang sering mengalami gangguan mental, khususnya depresi, stres, dan lain-lain. Masih dengan gangguan mental yang dialami oleh remaja dan orang dewasa. Banyak sekali masyarakat yang mengalami gangguan mental seperti stres dan depresi. Dan akhir-akhir ini juga dunia telah terserang oleh virus corona. Jadi kita dipaksa untuk harus berdiam diri di rumah dan harus tetap di rumah dan harus menjaga kesehatan. Jadi selama di rumah tidak ada salahnya kita melakukan olahraga agar tubuh kita tetap sehat. Jadi berikut ini adalah olahraga yang cocok untuk dilakukan di rumah dan juga cocok untuk mengurangi stres dan depresi untuk gangguan mental kita. Olahraganya adalah seperti berikut ini. Pertama adalah yoga. Yoga mungkin menjadi pilihan favorit bagi Anda yang ingin berolahraga selama masa karantina mandiri di rumah. Melakukan yoga di rumah selama masa karantina ini dapat membuat Anda lebih tenang dalam menghadapi ancaman penyakit yang ada di luar rumah. Selain itu, yoga dapat membuat tubuh kita terasa lebih rileks dan sehat. Namun, untuk menghindari risiko cedera karena tidak ada pelatih yang mengawasi, lakukan gerakan yoga yang sederhana saja. Tidak perlu melakukan gerakan yoga yang rumit. Cukup dengan melakukan beberapa gerakan yoga yang simpel yang sudah dipelajari sendiri. Yang kedua adalah lari atau jogging. Biasanya orang-orang melakukan olahraga jogging di tempat umum seperti di gor olahraga, lapangan terbuka, atau taman kota. Namun, siapa bilang jogging tidak bisa dilakukan di rumah? Anda bisa melakukan jogging di halaman depan rumah Anda. Tidak perlu halaman atau ruang yang sangat luas. Selain jogging di halaman, Anda bisa berlari-lari kecil di tempat atau dengan menggunakan treadmill jika tersedia di rumah Anda. Yang ketiga yaitu Zumba. Selain yoga, olahraga ini menjadi pilihan olahraga di rumah yang juga populer. Aerobik atau Zumba bisa dilakukan di rumah dengan cukup mendengarkan alunan musik atau menonton video melalui gadget yang tersedia di rumah Anda. Anda bisa mengikuti gerakan-gerakan dari aerobik atau Zumba dari video tersebut. Keempat adalah senam. Sama dengan Zumba, olahraga ini juga menjadi pilihan olahraga yang di rumah yang juga populer. Senam bisa dilakukan di rumah dengan cukup mendengarkan alunan musik atau menonton video di YouTube melalui gadget yang tersedia di rumah Anda. Anda bisa mengikuti gerakan-gerakan senam dari video tersebut. Olahraga ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Anda cukup melakukan gerakan senam selama 30 menit dalam sehari. Kelima adalah lompat tali. Olahraga yang satu ini bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin sesuatu yang mudah dan simpel. Lompat tali bisa dilakukan di dalam rumah dan tetap bisa membuat Anda berkeringat serta meregangkan otot. Olahraga ini juga tidak memerlukan skill khusus untuk melakukannya, sehingga Anda bisa dengan mudah melakukan olahraga ini meskipun tanpa pengawasan dari pelatih olahraga Anda.
Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu naik turun tangga. Naik turun tangga bisa menjadi pilihan olahraga bagi Anda yang bosan selama menjalani masa karantina mandiri di rumah. Namun olahraga ini lebih mungkin untuk dilakukan bagi Anda yang memiliki rumah dengan 2 lantai, ataupun dengan menggunakan kursi yang pendek. Caranya pun sangat mudah, karena Anda hanya perlu untuk menaiki dan menuruni tangga selama beberapa kali. Cukup dengan melakukan gerakan ini selama 10-15 menit. Jadi itulah contoh olahraga yang cocok dilakukan untuk mengurangi gangguan mental ataupun untuk olahraga di rumah selama pandemi corona ini. Baiklah, saya akan menyimpulkan hasil dari kesimpulan poin-poin di atas yang sebenarnya sangatlah berkaitan erat, di mana pengenalan kehidupan manusia di lingkungan individu maupun kelompok pertama kali adalah keluarga. Keluarga adalah tempat di mana seorang anak tumbuh, dibina, dan bagaimana dia berperilaku, bagaimanapun dia bertingkah nantinya di lingkungan sekitarnya juga pertama kali ia dapatkan di lingkungan keluarga. Sehingga keluarga adalah motor utama dalam pembentukan karakteristik maupun kesehatan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seorang anak. Dan nantinya perilaku ataupun sikap yang sering dia dapatkan keluarga akan dibawanya nanti ke lingkungan sekitarnya, karena seorang anak juga nantinya akan bermain, bersekolah, dan juga akan bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. Namun seringkali seorang anak juga yang mendapat perlakuan yang baik di lingkungan keluarga, tetapi ketika bersosialisasi ataupun bersosialisasi ataupun menjalin hubungan dengan lingkungan sekitarnya yang tidak baik, akan juga dapat mempengaruhi kesehatan mental seorang anak. Jadi dapat diambil kesimpulan jika kesehatan mental seorang anak itu berpengaruh penting, yaitu yang didapatkan dari keluarga dan juga dari lingkungan sekitarnya, sehingga kedua aspek tersebut sangatlah mempengaruhi kesehatan mental seorang anak. Dan adapun aspek-aspek yang mempengaruhi kesehatan mental seorang anak itu adalah kebiasaan, di mana kebiasaan ini yang sering ia dapatkan di lingkungan keluarga dan juga di lingkungan sekitarnya, sehingga nantinya kebiasaan yang sering ia dapatkan dan sering yang ia lihat akan diaplikasikannya di dalam kehidupan dia sehari-hari, sehingga kebiasaan yang buruk akan mengakibatkan kebiasaan yang buruk juga, dan juga kebiasaan yang baik juga akan membawa kepada kebiasaan yang baik, sehingga dari kebiasaan-kebiasaan tersebut seorang anak tersebut akan menjadikan itu merupakan perilaku ataupun sifat asli yang dimiliki seorang anak. Jadi kebiasaan yang baik juga akan mempengaruhi kebiasaan yang baik untuk seorang anak. Dan adapun hal-hal yang bisa mengurangi kesehatan mental yang tidak baik itu, pertama itu jalin komunikasi yang baik antara anggota keluarga yang satu dengan keluarga yang satu yang lagi, dimana ketika seorang anak menemukan masalah, seorang anak akan mampu membagi dengan anggota keluarga yang lain, sehingga seorang anak tersebut tidak menanggungnya sendiri ataupun tidak mengalami gangguan mental sendiri ataupun stres sendiri, sehingga dia akan mendapatkan solusi dari teman maupun anggota keluarga yang lainnya. Dan yang kedua itu sering berperan aktif di dalam lingkungan sekitar seperti karang taruna ataupun kegiatan positif remaja yang lainnya. Dan yang ketiga itu hindari untuk tidak mengonsumsi narkoba, alkohol maupun rokok, karena tiga hal tersebut juga dapat memicu terjadinya stres dan frustasi. Dan yang keempat itu